alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya Khalilullah. Assalamu alayka ya waliyullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kita isyhadkan bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiga kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat yang saya hormati Sohibul Bait Bapak Haji Bagus beserta seluruh keluarga besarnya ya, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu karena belum kenal ya. Mudah-mudahan kumpul kita di rumah beliau ini menjadi wasilah dipanjangkan umur kita oleh Allah. Amin. Dan apapun yang menjadi hajat ya, keinginan di tahun ini akan berganti kepada tahun 2023 nanti. Mudah-mudahan selalu diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat yang saya hormati juga para bapak-bapak dan ibu-ibu orang tua saya. Ya, mohon maaf bukan mendui karena mungkin saya akan masuk yang paling rendah. Puja dan puji hanya kepada Allah, salawat dan salam hanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir, fal yukrim dhaifah. Ya. Hendaklah ia memuliakan tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir, ya, fal yasil rahmati, ya, hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yaqul khairan aw yasmut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Pertama, kita sama-sama ketahui bersama ya, silaturahmi ini kali kedua saya hadir di rumah Pak Haji Bagus. Yang pertama itu waktu kumpul ya, ada ya, kalau nggak salah keluarga dari Bapak itu. Keluarga dari Bapak Keluarga itu. hadir juga, dan alhamdulillah pada kesempatan yang kedua ini keluarga dari Ibu bisa sama-sama hadir. Saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Pak Roni ya. Tinggal nggak jauh dari sini, masih sama-sama Gunung Sindur ya. Alhamdulillah
pada kesempatan ini, pada sore ini kita sama-sama bisa berkumpul dan bermuajahah di rumah Bapak Haji Bagus dalam rangka silaturahim. Tadi ada pertanyaan Pak Ustadz, apa sih hikmah dari silaturahim? Yang pertama, hikmah daripada silaturahim itu, yang pertama adalah kalau tadi Pak Haji Bagus bilang melancarkan rezeki, orang yang memutus tali silaturahim itu jadi memutus rezeki. Ya. Jadi rezeki itu bukan hanya uang ternyata. Ya, sehat itu rezeki. Ya. Rumah gak bocor rezeki. Motor mobil gak masuk bengkel rezeki. Anak sehat, keluarga sehat di rumah rezeki. Dan orang yang suka menyambung tali silaturahim itu sejatinya sedang memperbanyak dan memeluangkan rezeki. Ya. Jadi alhamdulillah nih kesempatan ini kita kumpul dalam rangka menyatukan rezeki keluarga besar. Mudah-mudahan di tahun berikutnya rezekinya menjadi lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Hikmah yang kedua silaturahmi adalah manjangi umur. Ya. Beruntung orang yang menyambung tali silaturahim itu umurnya akan bertambah. Bukan umur bertambah secara zahir. Kalau kita umur bertambah secara zahir, makna sebenarnya artinya berkurang. Orang yang umurnya hari ini 63 tahun, sejatinya dia umurnya sudah berkurang. Orang yang umurnya 50 tahun sejatinya dia umurnya sudah berkurang, apalagi kalau ngikutin baginda Nabi besar Muhammad SAW umurnya 62 atau 63 tahun. Orang yang umurnya udah 62 atau 61 tahun 11 bulan ya. 11 bulan 29 hari berarti umurnya 31 hari. Ya. Jadi makna daripada memanjangkan umur bukan umur secara zahir bertambah, tapi makna yang sebenarnya adalah anak cucu kita bisa ikut manjangin silaturahim dari apa yang kita lakukan hari ini. Wah, bapak saya mah ngumpul tiap bulan sekali dulu, pengajiannya ngundang Pak Ustadz Roni. Ya, ini kita sebagai generasi penerus daripada orang tua keluarga besar nyambungin nih anak-anak kita, kasih contoh. Itu yang dimaksud, yang dibilang ya kita punya jatah dan porsi masing-masing. Anak-anak kita ngikut nyambung tali silaturahim, umurnya jadi panjang. Siapa umur kita? Umur keluarga besar ini, Pak. Ya, jadi ini jadi contoh yang baik dan udah mulai jarang, Pak. Kebanyakan kumpul-kumpul begini cuman pada momen-momen, misal contoh tahun baru, Idul Fitri, Idul Adha. Ini bisa kita jadi kesempatan yang luar biasa. Ketika ketemu kan jadi saling kenal ya. Oh, si Anu mah anaknya udah nambah, yang tadinya satu jadi dua. Oh, itu mah cucu gua belum punya jodoh, cariin apa jodohnya kan gitu ya. Karena apa? Karena sering ketemu. Ya, tak kenal maka tak sayang. Belum, kalau nggak ketemu nggak akan pernah timbul sayang dan nggak akan pernah cinta kalau dimulai dengan tanda sayang. Ya. Jadi hikmah yang pertama adalah menambah rezeki. Yang kedua memanjangkan umur. Ya. Dan orang yang rumahnya sering disilaturahimin, ini kata baginda Nabi, Pak. Ya. Orang yang rumahnya sering datang tamu bersyukur alhamdulillah. Karena siapa orang yang rumahnya didatangi tamu berarti didatangi rezeki. Ya. Bahkan baginda Nabi pernah sahabat Nabi pernah rumahnya didatangi tamu. Ya, sampai-sampai istrinya bilang, apakah akan ada tamu lagi? Ngomong sama suaminya, bang, ini mah pakai bahasa kita beda. Bang, emang ntar ada tamu lagi? Ada. Malah kita nggak punya apa-apa lagi, pendaringan lagi kosong, tamu datang lagi baik. Ya begitu ya. Sampai ada rasa gedeg. Ya, jangan sampai ada rasa begitu, Pak. Orang yang bertamu itu sejatinya lagi ngerontokin dosa-dosa kita, Pak. Orang yang bertamu ke rumah kita sejatinya lagi buang yang tidak baik yang ada di rumah. Akhirnya si bapak ini karena ditanya sama istrinya ngomong, nanti tamunya adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bingung bininya, ini yang datang Nabi,
Yang datang baginda Nabi besar Muhammad SAW mau bertamu ke rumah kita. Rasanya kalau Jokowi ke rumah Pak Haji Bagus, disiapinnya apa Pak? Bukan main, udah kambing guling bahasanya. Kalau Jokowi nih ke rumah kita, lo orang penting ini, baginda Nabi mau ke rumah kita. Akhirnya si istrinya dikasih tahu baginda Nabi besar Muhammad SAW mau ke rumah, si istrinya sampai masak. Seketika baginda Nabi datang Pak ke rumah sahabat Nabi. Selesai, singkat cerita selesai, baginda Nabi pulang. Pada saat keluar dari pintu rumah sahabat Nabi, di belakang baginda Nabi ada binatang melata yang ngikutin. Ya, akhirnya si suaminya ngomong sama bininya, "Duhai istriku, lihat, orang yang bertamu sejatinya dia buang yang tidak baik yang ada di rumah." Baginda Nabi yang diikutin di belakangnya apa Pak? Pertama ada kalajengking, kedua ada ular. Coba bayangin Pak, orang yang bertamu ke rumah kita nih Pak Haji Bagus, alhamdulillah di rumah berkah banget ini rumah, dikumpulnya selalu dipakai buat silaturahmi, nanti muter di rumah-rumah yang lain. Mudah-mudahan keberkahannya terus terjaga, amin ya robbal. Dan jangan pernah namanya kita nggak muliain tamu, mau saudara kita sendiri cek, mau Pak Ustadz yang datang, mau siapapun yang datang ke rumah kita hormatin, kita muliakan, karena kita pun kalau datang di rumah orang pengen gak dimuliain? Pengen ya. Jadi sejatinya ukurannya itu bukannya ukurannya orang lain, tapi ukurannya diri kita sendiri. Kalau kita pengen dihormatin, berarti kita menghormati orang dulu. Kita pengen openin, bahasanya kita ngopenin orang dulu. Kita pengen disayang sama tetangga, sama saudara, kita juga nyayangin saudara kita dulu ya. Jadi bahkan kata Nabi melalui hadis yang tadi adalah, orang yang mengaku beriman kalau dia mutusin tali silaturahmi, dia belum dikatakan beriman. Ya, ini penting nih. Kalau kita ngaku beriman kepada Allah dan pada hari akhir, salah satunya adalah nyambung tali silaturahmi. Pak Ustadz, kalau Pak Haji Bagus ke rumah saya ke rumah Pak Haji Bagus, pantas nggak? Cakep Bu, cakep. Saya ke rumah Pak Haji Bagus ke rumah saya. Tapi silaturahmi yang sebenarnya apa? Silaturahmi yang sebenarnya adalah, sanggupkah kita ke rumah orang yang kita benci? Sanggupkah kita ke rumah orang yang jadi musuh kita? Tuh, silaturahmi yang paling berat tuh. Ada nggak di keluarga yang rasanya nih orang kayaknya gede banget nih, rumahnya orang bisa dibilangin, datengin Pak silaturahmi. Bahwa kita buktiin kalau keluarga besar kita pengen nyambung silaturahmi yang dulu mah udah dah. Nggak usah dibahas masalah yang kemarin mah, ya nggak? Yang paling penting ini kan, kalau kemarin itu kan sebenarnya mau baik dan buruk kita nggak akan pernah ketemu lagi. Yang nyata hari ini bahkan kita rasakan sempurna sekarang. Ayeuna, hari Sunda mau ngomongnya ayeuna, hari Inggris mah ngomongnya now. Iya, sekarang nyata kita bersyukur kepada Allah. Ini mata bisa kita rasain ngedip, alhamdulillah. Bu, bayangin mata kalau nggak ngedip, Bu, melongo begini nih. Ya, bersyukur. Berapa banyak saudara-saudara kita yang buat sehat aja susah Pak. Ya, ini alhamdulillah nih kita kumpul di sini dikasih nikmat sehat, ya, nikmat panjang umur, digunainya buat silaturahmi dan buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tadi yang paling terakhir adalah, barang siapa yang beriman dan kepada Allah dan pada hari akhir adalah, hendaklah berkata yang baik. Kalau nggak mampu, diem. Mulut ini Pak, mulut ini nggak ada lidah ini nggak ada tulangnya, tapi bisa nyakitin orang betapa sakit. Ini dari mulut nih, dari cangkem, dari apa bahasa kitanya ya. Mulut ini kalau udah ngomong, masya Allah. Makanya kita mah kenapa harus istighfar tiap habis sholat? Kenapa? Kita nggak tahu ada dosa yang tidak sengaja yang kita lakuin. Kenapa sholat mesti tengok kanan, tengok kiri? Bukan bermaksud apa-apa. Sebenarnya secara sosial mengajarkan apa? Kita kudu open sama keluarga.
Tidak kudu open sama tetangga. Nengok ke kanan ke kiri, kita udah pakai peci, tetangga kita, keluarga kita belum pakai peci, yang pecinya banyak di rumah dikasih. Kan begitu. Kita punya baju bagus, pas nengok ke kiri ada keluarga kita boro-boro pakai baju bolong. Padahal di rumah punya baju koko banyak, kasih. Nggak ada yang kita bawa, Pak. Beneran. Bini bagian cantik, diajak gak ke kuburan kalau kita mati? Kagak. Baju bagus bagian ganteng begini. Nggak ada yang dibawa, Pak. Yang dibawa cuman amal, ya. Jadi kita yang apa kita punya nih hari ini di akhir tahun ini juga, yang mudah-mudahan apa yang menjadi hajat, menjadi maksud, ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita selalu dipertemukan oleh Allah dengan situasi silaturahim, dan kita nggak hanya berkumpul di sini di dunia, nanti kita kumpul bareng baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Pengen masuk surga, Bu? Pengen. Syaratnya satu, mati. Orang mati mah nggak bisa. Syaratnya satu, mati. Nah, ini yang mati dulu kita. Kan hidup itu nih, Bu. Pertama kita hadir pada satu alam namanya alam ruh. Nih, alam ruh kita ruh kita. Ini kan jasad kita kan sebenarnya nggak bisa gerak, Pak, tanpa ruh. Buktinya apa? Mayat yang udah meninggal kalau ruhnya udah diambil sama Gusti Allah bisa bergerak. Habis alam ruh, kita ditiupin sama Gusti Allah pada umur 4 bulan kandungan, ditiupin ke dalam rahim. Alam rahim. Ini yang punya siapa? Ibu-ibu doangan. Makanya ibu-ibu sampai dibikinin surat namanya surat An-Nisa. Nggak ada di Quran surat Ar-Rizal, nggak ada. Laki-laki nggak ada. Beneran, Pak. Adanya surat An-Nisa. 9 bulan dalam kandungan keluar. Ya, ke alam yang ketiga namanya alam dunia. Nih, kita udah rasain nih, Pak. Alam dunia begitu luar biasanya. Nah, setelah alam dunia kita akan pindah alam berikutnya namanya alam kubur. Nah, kira-kira udah siap belum? Belum. Kalau udah siap saya telepon mereka di siap nggak siap? Harus terima. Siap, ya. Tapi perintahnya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sampai kita mati dalam keadaan kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang mungkin yang sedikit ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terakhir kita sama-sama berdoa, ya, untuk keluarga kita, keluarga besar kita, untuk anak cucu kita, untuk semuanya, yang mudah-mudahan Allah mempermudah semua urusan kita, dan kita bisa dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wafwan yakin astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim wa bisyai'in man tan'ami hinda yu'afini annahu wa idha fi mazidah ya rabbana alhamdulillah al-karim wa fi sultani Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman kama ala sayyidina Muhammadin alladhi tahmalu bil qad wa tadbadil bil qurab wa mutil hawatimi wa isasal rumah ila hadhihi al-fasih bi'adatul al-milah wa bifir lana zunubana wa liwalidayna wa rahmuhuma kama rabbayana saghira wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya minhum wal amwat wal qadiyal hajat wa kafial muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin
akhirah wa nafiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa mahwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwa ila sabra rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma sallimna ya Allah wa sallim dinana wa sallim qulubana wa sallim jasadana wa sallim ruhana wa sallim akhlaqana wa sallim islamana bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisiril fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Terakhir dari saya, yang belum like dan subscribe YouTube saya bisa bantu subscribe ya. Nanti Kuron Ustadz Roni, nanti ada ceramah-ceramah saya, minta tolong dibantu like dan subscribe YouTube saya ya. Mudah-mudahan